kemarin malam kita sudah belajar ya, kemarin seharian kita belajar. Lebih mahal mana kotoran sapi, kencing sapi sama sapinya? Lebih mahal kotorannya. Itu kalau sudah sekolah, betul ya? Kalau belum sekolah itu jadi limbah katanya Pak Camat tadi. Nah, dimanapun saudara, namanya ternak, itu pasti berbicara tentang limbah. Nah, karena itu hari ini, apalagi saudara nanti setelah pulang akan dapat bantuan pembuatan opo, juga ada biogas dan kandang dan ternaknya sapi juga kambing. Makanya saya minta tolong kita buat perjanjian. Saya ngasih ilmu, tapi saudara harus melakukan dengan baik. Setuju ya? Pak Nov pernah cerita ke saya, Pak ini proyek gagal Pak. Kenapa dikatakan proyek gagal? Karena hampir seluruh bantuan biogas dan opo dan rumah kompos semuanya mangkrak. Hampir semuanya. Karena itu saya minta tolong dari saudara-saudara yang milenial. Saya juga minta ke Pak Nov, saya mau ngajar Pak, tapi kasih saya orang-orang muda. Kalau saya dikasih petani yang di atas 60 tahun, nanti saya ajak berhitung tidur Pak. Betul ya? Yang muda-muda ini mau jadi pahlawan enggak? Ini momentum, saya katakan momentum. Tahu momentum? Momentum itu adalah in the right man, in the right place, in the right time. Jadi orang yang berdiri di saat yang tepat, di masa yang tepat, di waktu yang tepat. Kenapa kok dikatakan tepat? Ayo kita lihat sama-sama. Hari ini Indonesia sedang mengalami kelangkaan pupuk, setuju? Semua petani menjerit masalah pupuk. Yang kedua, kemarin setelah PMK, semua petani bingung karena apa harus mengembalikan modal. Karena apa? Biaya ketika tidak bisa perah susu, biaya per bulan untuk beli pakan itu besar. Kemudian yang ketiga, limbah. Di mana-mana ada limbah. Nah, saudara ini terima ilmu lengkap nih hari ini tentang masalah sapi, tentang masalah kambing, tentang masalah pengolahan limbahnya. Karena itu saudara berada di waktu yang tepat. Apalagi saudara nanti dapat bantuan luar biasa dari pemerintah. Karena itu saya minta tolong kita berjanji bersama-sama. Bantuan ini ketika terima sapi jangan tinggal talinya, tapi sapinya tambah banyak. Setuju ya? Biogasnya tidak berhenti, biogasnya tetap jalan dan justru menghasilkan uang yang luar biasa. Sehingga tiap-tiap kelompok akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Oke, kita akan masuk ke teori. Kita di sini sedang buat satu percobaan dengan kolam ukuran 2 kali 12 meter dengan ketinggian kurang lebih sekitar 1 meter. Kemudian di dalamnya ini ada bambu sebagai para-para atau kita menyebutnya sebagai saringan. Ukuran 2 kali 12 meter ini adalah ideal untuk 40 ekor sapi. Boleh bantu isolasi ya, seperti itu. 40 ekor sapi. Kemarin saya sampaikan begini, sapi itu Pak, ini tadi koreksi sedikit Pak Camat, kotoran sapi setiap hari itu 30 kilo. Dari mana 30 kilo? Karena yang dia makan adalah 40 kilo. Rumputnya itu 40 kilo. Jadi kotoran basahnya 30 kilo, kalau kering jadi 14 kilo. Kemudian urin sapinya adalah sebanyak 30 liter per hari. Isolasi di mobil itu mungkin ada. Terus 30 liter per hari. Sehingga setiap hari kemarin dapat berapa? 60, anggap aja 60 kilo, oke? Kalau seandainya ini dikalikan dengan sapi 40, ketemu berapa saudara? 2,4 ton per hari. Kalau dikalikan 2 minggu, dikalikan 14, ketemu berapa? 28 ditambah hidup hingga 20 tahun
dan mereka memiliki indera penciuman yang sangat kuat, mampu mendeteksi bau dari jarak hingga 6 km. Kemampuan ini menunjukkan betapa uniknya adaptasi yang dimiliki oleh hewan-hewan ini. Dunia sapi juga sangat beragam, dengan berbagai ras yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Sebagai contoh, sapi Bali dikenal memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik terhadap lingkungan sekitar. Sapi adalah hewan yang cenderung hidup berkelompok, seringkali terlihat berumput bersama dalam kawanan. Yang pertama akan keluar Perilaku ini menunjukkan NPK, sifat sosial mereka, di mana mereka bergerak di ladang untuk mencari makanan dan air secara kolektif. Sebagai hewan ternak, sapi memegang peranan yang sangat penting dalam bidang pertanian dan ekonomi. Mereka tidak hanya menyediakan susu dan daging, tetapi juga kulit yang memiliki nilai guna bagi manusia. Lingkungan alami bagi sapi sangat mendukung kesehatan dan pertumbuhannya. Ladang yang luas memberikan mereka ruang yang cukup untuk bergerak dan mencari makan secara alami, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan hewan tersebut. dijual dengan harga Hewan-hewan ini berkeliaran di alam dapat memberikan efek menenangkan bagi penonton. Suara dan pemandangan alam yang menyertainya membantu menciptakan suasana relaksasi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan mental. Komposnya kita jual termurah, harga Rp500. Ketemu berapa? 24 ton, 12 juta, 162 juta. Sapi 40 ekor. Sapinya berapa nilainya? Anggap aja 20 juta. Ketemu berapa? 800 juta, oke? Sapinya 800 juta menghasilkan 100 juta per 2 minggu. Lebih mahal mana sapi atau kotorannya? Lebih mahal mana susunya atau kotorannya, Mbak? Baru ketemu ya, Bapak. Ayo siap-siap ya, udah ya, jadi miliarder semua. Tapi tolong ikuti resepnya dengan benar. Kalau nggak ikuti resepnya dengan benar, nggak jadi. Adik-adik juga ya, ini saudara-saudara. Siapa yang akan terima sapi ini? Berapa daerah yang akan terima sapi? Berapa kabupaten yang akan terima sapi? Angkat tangan, 1, 2, 3. Yang lainnya kambing. Domba ya? Oke, nggak masalah. Saudara nanti akan terima sapi 10. Ya, betul Pak Nov ya? 11. Oke. Saudara akan terima sapi 11. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana sapi itu tetap akan menghasilkan. Karena beberapa kepala desa kemarin yang sempat ketemu di Lombok dengan saya, mereka cerita, mereka dapat bantuan, tapi kesulitan di dalam operasional makanannya. Karena itu saya minta tolong, saudara harus belajar dengan seksama hari ini, terutama untuk Minsel yang sudah luas dengan kebun sayurnya beribu-ribu hektar. Kemudian yang daerah Tasik, padi atau sayur? Padi beribu-ribu hektar juga. Kemudian dari Garut dan Subang itu apa ya? Sayur ya, sayur juga ribuan hektar. Artinya apa? Pasar ini terbuka luas sekali. Oke, sampai di sini paham? Kalau anak muda, saya harus ngomong uang dulu. Kalau saya tidak ngomong uang dulu, nanti protes. Nanti takutnya saya disuruh nyangkul lagi gitu nanti. Saya buat konten nyangkul dibully orang se-Indonesia, saudara. Jangan-jangan saudara ikut bully. Saya akan jelaskan dengan detail dari kandang. Kandang sapi ini nanti saudara akan praktek mengumpulkan kotoran sapi ya. Mbak Lurah bisa ya untuk praktek mengumpulkan kotoran sapi bisa? Jadi yang pertama kita akan buat tentang pengumpulannya. Kotoran sapi dan urin sapi. Setelah kotoran sapi dan urin sapi ini kita tampung,
Kemudian kita akan bawa ke tempat pengolahan pupuk. Karena itu sebenarnya pengolahan pupuk ini tidak boleh terlalu jauh dari kandang. Tetapi karena kita di sini hanya sebagai tempat praktek, saya minta maaf, nanti kita akan ada jarak lah sekitar beberapa ratus meter saja untuk pengolahannya. Pengolahannya adalah kalau saudara nanti akan belajar tentang biogas. Biogas ini dari kotoran sapi ditambah urin sapi masuk ke tempat seperti ini, nanti diaduk di sini, kemudian masuk ke saluran, masuk ke dalam biodigester. Nah, seperti ini. Maka di sini terfermentasi. Setelah terfermentasi, ini akan menjadi bakteri-bakteri terpilih. Kemudian dari sini keluar nanti ke limbah, namanya biosur. Cairan yang ada di sini, inilah yang harus ditampung. Kalau ini tidak ditampung, tidak dialirkan, maka yang di sini tidak bisa masuk. Nanti yang bagian dari ITB yang akan jelaskan tentang ini ya, tentang biogas dan biosurinya, betul ya. Tugas saya hari ini hanya mengolah yang ini saja. Ini bantuan ini milik mereka, saya cuma mengolah ini saja. Terus bagi saudara-saudara seandainya Pak saya tidak dapat reaktor biogas, apa yang bisa saya lakukan? Kalau saudara tidak punya proses biogas, yang bisa saudara lakukan adalah dari kotoran sapi dan urin sapi ini, di yang tahap ketiga, ini masuk ke tempat kompos kita tadi. Hari ini saudara, kita ini termasuk dalam program pertanian ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan itu adalah mencegah terjadinya rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Yang menyebabkan rumah kaca itu salah satunya adalah amonia. Amonia ini adalah dampak ketika saudara buang kotoran sapi di mana-mana. Itu akan timbul gas dan langsung menguap. Dan itu ketika tertampung di atmosfer, itu menjadi rumah kaca. Seperti itu. Nah, tugas kita, kalau seandainya Pak saya tidak punya reaktor biogas, tetapi saya juga kepingin menyelamatkan bumi, bagaimana caranya? Begini ceritanya. Kita punya ini dan kita tutup dengan plastik atasnya. Tujuan ditutup dengan plastik itu apa? Amonia itu adalah gas. Gas itu lebih lebih ringan daripada air. Karena itu gas itu naiknya ke atas, air turunnya ke bawah. Ketika dia ditampung di sini, ketika dia malam hari saudara, dia akan jadi embun. Karena apa? Dia menyublim, betul? Nanti jatuhnya kemana? Bawah, jadi air. Nah, ketika dia jatuh lagi ke dalam kotoran-kotoran ini menimbulkan inilah nitrogen. Paham maksudnya? Jadi kalau saudara tanya, loh Pak, gimana cara buat nitrogennya? Nitrogen itu adalah gas. Kenapa sih Indonesia hari ini kekurangan urea? Karena sumbernya gas alam itu ada di Ukraina. Di Ukraina dibom, gitu. Maka yang terjadi apa? Seluruh gas dunia berkurang, bukan hanya Indonesia, saudara. Seluruh dunia. Indonesia sendiri punya gas alam. Produksi kita cuma berapa ribu ton, berapa juta ton, 9 juta ya. Indonesia ini cuma bisa produksi 9 juta ton dari kebutuhan lebih dari puluhan juta ton. Makanya jangan pernah berharap lagi urea akan banyak di Indonesia. Karena apa? Gas alam kita hanya mampu produksi 9 juta ton. Bagaimana menciptakan gas-gas ini terjadi? Kalau saudara dapat reaktor biogas, oke, alhamdulillah. Tetapi jika saudara tidak punya reaktor biogas, saudara bisa buat sendiri dari konsep ini. Cuman terus terang ada sedikit rahasianya. Ini kita perlu tambahkan supaya ini dari kotoran sapi dan urin sapi, ini kita tambahkan dengan katalis. Katalis inilah yang akan mengolah urin sapi dan kotoran sapi dalam waktu 14 hari menjadi pupuk siap saji. Caranya bagaimana? Caranya sepele. Ini sama, dari biosuri masuk ke sini, kemudian disaring.
Setiap hari yang kita lakukan adalah proses oksidasi. Oksidasi adalah dari KS dan urin sapi kita tambahkan dengan oksigen O2. Ketika kita tambahkan dengan oksigen maka terjadi namanya pembakaran. Ketika terjadi pembakaran berarti gasnya kemana kira-kira? Menguap, betul? Kemudian ditampung oleh plastik ini. Setelah ditampung, malam hari dia akan turun lagi. Ini akan siklus terjadi setiap hari selama 14 hari. Mudah atau susah buat pupuknya? Saudara, dengarkan saya. Ini ilmu pertama yang baru saya ajarkan sedunia, belum ada. Baru hari ini saya tuliskan dengan jelas ini. Rahasia dan ilmu mahal ini. Kalau tidak percaya nanti cek ya, ketika ini diupload pasti langsung boom. Kenapa? Karena semua orang mencari. Oke, sampai di sini paham? Ayo adik-adik ada yang mau bertanya? Apalagi kira-kira mau tanya apa? Jelas? Bapak-bapak kelompok tani boleh tanya Pak, kalau tidak jelas. Pak, jangan duduk di bawah, enak duduk-duduk di pinggir, Pak, tidak kelihatan jenengan. Tidak ada apa-apa ini. Nah, proses oksidasi ini kita lakukan selama 14 hari. Sampai kapan? Kalau dengan cara oksidasi ini suhunya tidak sampai panas sekali. Besok saudara yang akan belajar buat pupuknya padi, saudara akan melihat proses dengan suhu sampai 80 derajat. Tetapi kalau dengan oksidasi ini suhu maksimal di level 45 sampai 50 derajat Celcius. Jadi masih hangat-hangat guguran. Kenapa kok suhunya cuma segini Pak? Begitu. Alasannya begini. Di dalam kotoran sapi itu ada enzim. Di dalam kotoran sapi itu ada vitamin. Di dalam kotoran sapi itu ada mineral. Sapi dan kambing. Dan itu tidak boleh dipanaskan lebih dari 60 derajat. Karena apa? Semua enzimnya akan mati. Apa sih bedanya Pak kalau kita gunakan pupuk kotoran sapi dengan pupuk kotoran ayam? Kotoran sapi itu cenderung dia memperbaiki tanah. Sehingga apa? Sebentar saya tanya dulu, tahu nggak kotoran sapi? Tahu. Bener tahu. Jangan cuma tahu ya, saya tanya yang kedua. Pernah tahu nggak kotoran sapi yang di sawah? Yang dia berak sembarangan itu tahu? Tahu. Kalau dibiarkan beberapa waktu jadinya apa dia di sawah itu? Keras, betul kan? Karena dia terkena panas. Pernah nggak tahu kotoran sapi yang berada di tempat lembab? Pernah nggak tahu dah? Bentuknya beda nggak dengan di panas? Kalau yang di tanah yang diteduh gimana kotoran sapinya jadinya? Bukan lembek. Kalau sudah kering dia jadi kayak pasir. Betul? Pernah tahu? Seperti tanah. Coba bayangkan dulu biar ngeh betul. Saya ulangi lagi. Kalau dia di tempat panas, kotoran sapi jadinya keras. Tetapi kalau dia di tempat lembab, jadinya gembur seperti tanah seperti itu. Tidak bau atau tidak? Nah, inilah yang kita capai dengan proses oksidasi. Jadi kalau saudara tanya ke saya, matangnya seperti apa Pak? Ya seperti kotoran ketika dibawa di tempat yang teduh. Paham? Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ayo, mari. Kalau itu tutupnya rapat atau gimana? Oh, harus apa? Harus ditutup plastik. Kalau gasnya nanti nggak meledak gitu. Oh, enggak bisa. Kalau enggak dikorek enggak meledak. Meledak bos. Enggak akan meledak. Tujuan plastik ini cuma satu saudara. Begini. Karena program besarnya APEN ini adalah pertanian ramah lingkungan. Bahkan di program terbaru namanya low carbon ya Pak Nov ya. Pemerintah keluarkan low carbon. Yang ditakuti itu mereka itu apa sih? Yang takut bukan bangsa kita kalau saudara. Yang takut itu orang Eropa yang ada saljunya. Kenapa kok mereka takut dengan pemanasan global? Mereka gelontor dana besar-besaran ke Indonesia untuk mengatasi yang namanya low carbon, untuk mengatasi yang namanya rumah kaca. Itu mereka yang takut.
Kenapa kok mereka takut? Saudara tahu alasannya? Takut kebanjiran. Kalau airnya es ini mencair, mereka tenggelam karena mereka rata-rata di bawah air laut. Karena itu kalau Indonesia ini jahat, gampang saudara, bakal semuanya, negara sana tenggelam semua. Nggak usah nuklir, nggak usah apa-apa. Kita bakar hutan kita, tenggelam di sana. Bukti contoh, ini hebatnya Indonesia. Di Indonesia ini ada 3 gunung yang mencetak sejarah. Toba, kemudian Krakatau, yang terakhir adalah Tambora. Tambora itu di daerah Lombok ya. Saya pernah diundang di satu kampus di Jerman untuk mengadakan seminar di sana. Ketika saya diundang di sana, saya tanya, kenapa kok mengundang saya? Terus kita ditunjukkan sejarahnya kampus ini. Kampus ini dibangun oleh Raja Jos keberapa begitu tahun 1800-an atau 1600 berapa. Kemudian dia cerita di situ. Ada satu gunung di Indonesia yaitu Gunung Tambora yang meletus, yang bisa membunuh orang Jerman tanpa perang jutaan orang. Gara-gara apa? Selama 1 tahun matahari tidak terbit, sehingga orang Jerman menjadi mati kedinginan. Saya di sana cuma ngajar tentang integrated farming tahun 2015-an. Nah, karena itu gunungnya yang meletus, di sana mati jutaan. Karena itu siapa yang bilang kemarin ada pelawak satu. Kalau kita perang semua gunung kita letuskan. Maka dunia akan goncang. Itu hebatnya Indonesia. Tapi ya saya minta tolong, kita tidak boleh jadi orang jahat, oke? Ayo selamatkan bumi, selamatkan Indonesia, supaya dunia berlindung ke Indonesia. Siapa mau Indonesia menjadi negara besar adidaya di dunia? Hanya satu cara, melalui pertanian. Kenapa kok pertanian ini penting sekali? Kalau sampai pertanian di Indonesia ini rusak, memang sengaja dirusak. Supaya apa? Orang Indonesia tidak bertani. Nanti yang bertani siapa? Investor yang masuk ke daerah-daerah. Orang Indonesia dilatih sekarang ini sekolah yang pintar supaya jadi buruh, sekolah yang pintar supaya jadi pegawai. Nanti mereka datang, saya datang dengan uang banyak, saya akan membuat perusahaan, silakan bekerja di tempat saya. Saudara mau nyangkul di tanahnya sendiri dan digaji? Saya tanya, saudara mau nyangkul di tanahnya sendiri dan digaji kira-kira? Ayo jadilah bos di negeri sendiri, ayo jadilah tuan di negeri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri? Sebaiknya pupuk buat sendiri, obat-obatan buat sendiri, bibit buat sendiri, tanam sendiri, jual sendiri. Kaya enggak kira-kira petani? Kaya. Kenyataan di lapangan bagaimana? Kaya enggak petani? Kenapa kok mereka tidak kaya? Coba bayangkan, mereka dibuat tergantung. Dulu jualan pupuk urea ini susahnya minta ampun tahun 84-85 itu. Sampai tentara itu loh turun tangan untuk menjual pupuk, bayangkan. Tahun 83, 84, 85. Pupuk kimia itu baru laris di tahun 2010, saudara. Butuh 30 tahun untuk promosi pupuk kimia. Setelah pupuk kimia tergantung kita dengan pupuk kimia, yang konyol satu, disuruh kembali ke organik, nggak mau. Karena apa? Beda generasi. Yang tua-tua sudah meninggal. Anak-anak muda tahunya pupuk kimia. Karena itu saya getol, ayo kita selamatkan Indonesia. Dari siapa? Dari saudara dan saya. Setuju? Setuju. Jadilah pahlawan. Buat pupuknya gampang atau susahnya? Gampang ya, Pak Nov, gampang. Tolong mereka harus ditodok kalau tidak salah.
Ini yang mewakili kelompok berapa orang? Ini perwakilan kelompok atau siapa ini? Adik-adik ini. Perwakilan kelompok ya. Satu kelompok berapa hektar rata-rata? Lahannya. Satu kelompok, bukan satu orang. 20 hektar. Ya, 20 sampai 30 hektar ya. Nah, minimal satu. Buat pabrik pupuk ini untuk 20 hektar kelompok saudara. Minimal. Berarti kalau cuma 20 hektar butuh pupuk berapa kilo, Pak? Butuh pupuk cuma 50 plus 50. 50 padat plus 50 cair. 50 karung ini 1.500 ton. Kali 30 sama 1,5 ton. Berarti 1,5 ton kali 20 berarti ketemu 30 ton. Yang cairnya ketemu kita 50 kali 20 berarti ketemu 10.000 ton. Sekali proses selesai, saudara. Pupuk merdeka untuk 1 kali tanah. Nanti pertanyaan petani ada lagi, Pak, jualnya gimana? Gitu kan? Petani kita sudah terlalu dimanjakan, saudara. Nah, karena itu saya minta tolong nanti hari Jumat saudara akan belajar khusus seharian bagaimana menjual produk-produk pertanian. Oke, sampai di sini paham dulu enggak kira-kira? Paham? Saya lanjutkan, oke? Pak, ada yang penasaran. Oh, boleh. Itu yang kotoran sapi yang ada di sawah ya, yang jadi keras itu, Iya. apakah unsur haranya masih ada atau gimana? Kalau keren kemana kira-kira? Terbang. Ya sudah. Dia berubah jadi warna cuma hijau, tapi keren. Oke. Sekarang kita kan punya biosuri nih. Biosuri tadi ya, cairan tadi ya, yang cairan pupuk kita. Nanti habis ini kita akan praktek, tenang saja. Masih ingat tadi malam, pupuk itu adalah tergantung kalau kita mau buat apa. Saudara mau jadi orang sakti atau jadi orang biasa? Orang sakti gitu toh. Kalau cari sakti nanti cari bahannya nggak boleh siang, saudara. Nanti mendekati maghrib atau jam 1 malam gitu ya. Nanti kalau ditanya orang cari apa, saya cari jimat. Biosuri, ini harganya kan murah, cuma 15.000 nanti saudara jual. Tapi kalau saudara olah ini menjadi ZPT atau insek atau fungi, ini berubah harga, bisa jadi 40 sampai 50.000 per liter. Masalahnya adalah satu, bagaimana mengubah kencing sapi bisa laku 40.000, betul nggak? Betul. Jangan pernah coba-coba bawa kencing sapi ke sawah ya, ingat baik-baik. Saudara dimarahi orang nanti. Harus diolah dulu. Cara buatnya bagaimana ZPT? Ayo kita lihat satu ZPT. ZPT untuk auksin, untuk pertumbuhan. Bahannya apa saja kira-kira? Saudara nanti saudara praktek di sini. Ini ada hamparan, ini tanahnya desa semua. Saudara cari daun. Yang pertama, ciri-cirinya yang mengandung auksin tinggi. Daun yang tidak pernah layu daunnya. Jangan daun telinga ya. Daun pintu juga tidak pernah layu. Saudara nanti klinik cari masing-masing. Saya akan tunjukkan masing-masing. Terus yang kedua, tumbuh cepat. Terus yang ketiga, tidak dimakan hama. Kalau untuk insek, ciri-cirinya daunnya apa? Carilah daun yang tidak ada lubangnya sama sekali. Tidak disukai ulat, maksud saya. Betul ya? Terus yang kedua, carilah daun yang beracun. Kalau untuk fungi ini jelas cuma ada dua, yang satu lengkuas, yang kedua adalah kunyit. Kita tidak praktek ini, saudara nggak usah dipraktekkan ya, kunyit lengkuas kan sudah tahu kan?
Yang dua ini kan nggak pernah tahu, karena saya nggak akan ngasih tahu namanya. Habis ini, saya kasih kesempatan saudara untuk keliling. Seluruh ini boleh dikelilingi. Cari rumput yang tidak layu walau panas. Nanti saya akan tunjukkan satu-satu. Cari rumput yang tidak dimakan binatang apapun. Dan cari rumput yang pertumbuhannya paling cepat. Mudah atau susah? Setelah saudara cari, nanti kita akan praktekkan sama-sama cara buatnya. Oke, saya kasih waktu 10 menit cukup. Silahkan pergi ke lapangan.